وعلى آله وصحبه وسلم. Telat. Izin saya buka masker biar kelihatan gantengnya. Masya Allah, saya izin turun. Saya ingin menyapa dulu ya. Gimana kabarnya hari ini, semuanya sehat? Biar sama-sama panas. Kalau di situ ini nih enak banget dari tadi di situ mulu ya. Suruh turun ya. Baik, mohon izin. Ya. Speakernya bisa? Belum aktif ya? Coba diperbesar. Ya? Sudah? Kenapa? Bisa. Coba dulu ya. Baik, ikhwatal iman, saya ingin cek dulu. Boleh angkat tangan kanannya? Boleh angkat tangan kanannya? Baik, yang cowok kalau segini doang berarti belum pakai Rexona. Boleh lebih tinggi. Kalau saya katakan buka, buka. Kalau saya katakan tutup, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Tutup. Konsentrasi. Jangan-jangan duduk di sini niatnya bukan mau ikut tablik akbar, kipasan doang. Jadi fokus, konsentrasi. Angkat tangan, buka, tutup, tutup, buka, buka, tutup, buka, tutup, tutup, buka, tutup, tutup. Ngeheng. Boleh dua-duanya angkat. Dua-duanya angkat. 1, 2, 3 nempel. 1, 2, 3 nempel. 1, 2, 3 nempel. 1, 2, 3 nempel. Gesekan perlahan-lahan. 1 skala Richter lebih cepat. 2 skala Richter lebih cepat. 5 skala Richter lebih cepat. Rasakan daki-dakinya mulai berjatuhan. Lebih cepat. 10 skala Richter lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Oke, sekarang pegang dagunya. Pinter. Pinter. Dagu, Pak. Dagu, Bu. Ya Allah. Inilah akibatnya kalau terlalu banyak kipasan. Jadi dagu di mana? Padahal dagu di sini. Oke, boleh berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, ikhwatal iman, jangan panggil saya Ustadz karena saya bukan seorang Ustadz. Saya hanyalah seorang yang bernama Ahmad Dimyati, sering dipanggilnya AA Dimi, tapi dipanggil AA-nya oleh istri. Khawatir jadi layangan putus. Jadi ya jadi silakan panggil aja kakak, jangan panggil om, bapak kalau nggak kakak. Ikhwatal iman, hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi walaupun ya redup atau kurang terlihat, tapi tidak ada masalah. Hari ini saya diminta untuk memberikan motivasi, inspirasi, dan juga sama-sama kita berdoa bersama agar nanti di masa depan kita sama-sama bisa menjadi orang yang sukses, bermanfaat untuk umat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, yang belum kenal saya, ini personal branding saya dosen di UIN Jakarta. Selain itu, saya jawara motivasi nomor 1 Banten, mengisi di berbagai tempat, di Dinas BKKBN Provinsi Banten, 2 jam dibayar 4 juta, mengisi di Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2 jam dibayar 6 juta, di RSUD Malingping dibayar sekitar 6 juta. Insya Allah di sini juga sama ya. Tapi bukan itu masalahnya. Bukan masalah kita dibayar berapa, tapi yang paling penting adalah apa yang kita bisa berikan untuk generasi dan untuk umat ini. Mau dibayar ratusan ribu juga nggak ada masalah, nggak dibayar juga jangan. Karena hari ini saya bawa istri dan anak, masa tadi dikasih nggak? Enggak, ya Allah keterlaluan memang. Tapi insya Allah saya datang ke sini bukan niatan tentang uang, tapi sama-sama saya ingin berdoa mudah-mudahan yang hadir di sini mudah-mudahan bisa menjadi orang sukses dan bermanfaat. Amin. Saya lanjut lagi.
Bapak Ibu, adik-adik sekalian, ini visi hidup saya menginspirasi 10 juta generasi muda Banten dan menulis 10 buku bestseller. Saya asli putra Banten, maka saya ingin bisa berbagi inspirasi lebih banyak lagi. Maka yang hadir di sini, walaupun hari ini panas, tapi saya yakin semua yang hadir di sini pengen berubah lebih baik lagi. Tapi ingat, Allah katakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan pernah merubah suatu kaum kalau kaum tersebut nggak mau berubah. Sehebat apapun penceramahnya, motivatornya mengatakan kepada adik-adik sekalian, woi semangat, bentar lagi ujian, semangat. Lalu kalian mengatakan, enak aja, gua baru putus tahu sakit. Bisa nggak berubah? Bisa nggak berubah? Yang ada nyanyi lagu hati-hati di jalan, lagu Tulus. Kukira kita akan bersama. Kelas 12 nih nanti lulus banyak yang putus. Maka adik-adik sekalian, ingat, yang bisa mengubah diri kalian bukan orang lain, bukan guru-guru yang hadir di sini, tapi siapa? Diri kita sendiri. Maka hari ini siap untuk berubah lebih baik lagi? Baik. Maka kalau siap, maka kalau saya katakan siapa kita, adik-adik sekalian katakan bukan Indonesia ya, tapi hari ini kita ingin sama-sama katakan. Kalau saya katakan siapa kita, adik-adik sekalian katakan pemuda Islam. Siapa kita? Pemuda Islam. Siapa kita? Dan kalau saya katakan pemuda Islam, maka katakan cinta Rasul. Bukan siapa kita, bukan. Tapi katakan cinta Rasul sambil pegang tiga. Pemuda Islam, cinta Rasul. Pemuda Islam, baik. Adik-adik sekalian yang punya Instagram silahkan berteman di @aadimi. Yang mau di follow back tinggal DM. Kalau nggak di follow back sing sabar ya. Tunggu baru 1 jam, ya Allah, bohong. Belum apa-apa, langsung silakan di follow saja, cari @aadimi. Yang mau konsultasi silakan 0813-1024-8660. Yang pengen sukses, yang pengen hidupnya terarah, ingat satu kuncinya, cari mentor, cari guru. Kalau mau sukses, cari guru yang bisa dipelajari, hebat, lebih hebat lagi. Kalau mau sukses, cari mentornya yang jadi orang sukses, orang yang bisa bermanfaat. Kalau mau jadi guru, maka carilah mentor yang guru yang profesional. Setuju? Maka hari ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita percepat karena waktu kita sangat singkat. Saya ingin tunjukkan satu video dulu. Tapi sebelumnya tulisannya apa? Tulisannya apa? Bagi orang yang fokus jelas tulisannya fly. Fokus pada warna putihnya. Tapi bagi orang yang nggak fokus, opo tuh itu. Orang meru. Fokus tulisannya FLY fly. Tapi bagi orang yang nggak fokus, nggak jelas. Maka hari ini fokus, niat kita di sini sama-sama ingin mendekat kepada Allah. Ingin apa? Mendekat kepada Allah. Fokus hari ini kita ingin semakin cinta kepada Rasul. Ingin apa? Cinta kepada Rasul. Maka ingati bahwa kita ada pemuda Islam, cinta Rasul. Pemuda Islam, cinta Rasul. Nih lihat, pernah lihat sholat Naruto? Kage Bunshin Ninjutsu. Sayangnya Kurama sudah meninggal ya. Sholat rakaat pertama, sholat 5G. Luar biasa. Rakaat kedua tanpa tahiyat awal. Ini ketahuan ngejar main ML, Mobile Legend. Rakaat keempat, rakaat kelima. Ini sholat apa, Bu? Ya Allah. Baru duduk tahiyat akhir, keluar telunjuk, langsung salam. Kita ucapkan subhanallah. Ada yang sholatnya kayak gitu? Ada yang sholatnya kayak gitu?
Enggak ada satu. Maka ingat baik-baik, setan ketika kita sholat mengingat-ingatkan sesuatu. Ingat ini, ingat itu, dan ikut sampai kita lupa rokat berapa. Betul? Ada yang rokat pertama ingat, pas rokat kedua lupa rokat berapa ya? Kayaknya rokat keempat, ya udah langsung salah. Ada yang kayak gitu, ada. Tapi ingat, adik-adik sekalian, Bapak Ibu, Rasulullah SAW mengingatkan kita, ada orang yang sholatnya 60 tahun sholat, 60 tahun dia sholat, tapi satu pun gak diterima. Ya Allah, bayangkan, Pak, usianya berapa Pak? 28, baliknya kapan? Lupa ya, anggap aja 15, berarti baru sholat, anggap aja sekitar, benar-benar sholatnya sekitar 13 tahun sholat, gak diterima. Gimana rasanya? Udah sholat ketika itu 60 tahun kita sholat, tapi ketika ketemu sama Allah, ya Allah, aku 60 tahun sholat, ya Allah, dusta. Mana sholatmu kayak gitu semua tadi? Allah punya CCTV nggak? Punya. Yang duduk di sini nih ada CCTV-nya Allah, canggih, nggak bisa dilihat tapi direkam. Maka bayangkan ketika kita sholat 60 tahun kita sholat satu pun gak diterima. Udah kepedean yang duduk sini, wah gua mau masuk surga. Pas ketemu sama Allah, aduh ya Allah, sholat. Bayangkan sholat adalah amal yang paling pertama dihisab. Kalau sholatnya bolong-bolong, bahkan jarang sholat, bahkan gak pernah sholat, gimana mau masuk surga? Maka hari ini bayangkan seberapa kali kita memperingati Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad SAW, bukankah oleh Isra wal Mi'raj itu adalah sholat? Tapi kenapa sholat kita masih seperti tadi? Maka yuk jadikan momentum kita hari ini untuk memperbaiki sholat kita. Kalau kita nanti sholat, ya Allah, penuh kehusyuan. Jangan sekedar sholat hanya sekedar kewajiban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentar ya Allah ya, bentar please, tanggung. Maka hari ini ikhwatal iman, yuk perbaiki kualitas sholat kita. Kalau kalian bingung mau memperbaiki mulai dari yang mana, mulailah dari sholat. Boleh angkat tangan kanannya, simpan di pundak teman kanannya. Teman kanan. Ikuti kata-kata saya sambil tepuk-tepuk ya Pak, sahabatku. Ikuti sahabatku. Woi, sadar. Kalau sholat sih bener. Ingat udah berapa tahun nih? Sadar ya. Angkat tangan kirinya, simpan di pundak teman kirinya. Pembalasan. Ikuti kata-kata saya, sahabatku. Woi, sadar. Udah usia berapa tahun nih? Masa sholat sering lupa rokaat? Jangan mikirin utang mulu. Fokus. Baik, kita ucapkan subhanallah. Maka mudah-mudahan setelah acara ini semuanya insya Allah sholatnya dibenerin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena ada orang yang sholat 60 tahun, ketika itu gak diterima. Kenapa? Karena boleh jadi rukunya sempurna, sujudnya gak sempurna. Kan ada orang yang sujud asal-asalan kayak anjing. Ada kan? Allah. Ada. Kata Nabi, kalau sujud jangan seperti anjing yang meletakkan tangan atau kakinya. Sujud itu ada ilmunya. Ada orang yang sholat 60 tahun, ketika itu sholat sujudnya sempurna, rukunya asal-asalan. Allah sampai bawah. Maka hari ini kalau mau masuk surga pakai ilmu, sholat juga pakai ilmu. Maka setelah acara ini yuk sama-sama kita belajar sholat, karena kita adalah pemuda Islam. Siapa kita? Pemuda Islam. Baik, saya ingin coba ngobrol ya, atau langsung aja. Apa yang teman-teman rasakan adik-adik sekalian ketika kamu ditinggalkan oleh orang yang kamu cintai selamanya? Senang apa sedih?
Galau apa bahagia? Bayangkan yang perempuan, orang tuamu meninggal tahun ini, apa yang kamu rasakan? Sampai detik ini kalau orang tua meninggal, boleh jadi titik terendah dalam hidup kita. Ya Allah, belum bisa bahagiin orang tua, tapi orang tua udah meninggal. Bentar lagi Ramadan, ya Allah, orang tuaku meninggal. Kenapa ya Allah? Yang ikhwan, yang cowok, maaf, kalau orang tuamu meninggal, jujur, seneng apa sedih? Yang bilang seneng mana? Siapa tadi yang seneng? Oh bukan. Seneng apa sedih? Sedih. Maka Rasulullah SAW berdakwah kira-kira banyak senengnya apa banyak galau atau banyak sedihnya? Boleh jadi banyak sedih, tapi Rasulullah selalu punya sandaran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adik-adik sekalian, Bapak Ibu, Rasulullah SAW pun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ujiannya? Yaitu ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Siapa itu? Yang pertama, ketika itu di tahun 10 kenabian, Rasulullah SAW ditinggalkan oleh pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Maaf nih, yang cowok dibully sama teman, terus ada pelindung, seneng gak? Seneng. Dibully sama teman, mau dikeroyok, lu jangan kesini lu, gue ini sahabat gue, dijagain. Tapi ketika sahabatmu meninggal, gak ada yang ngejagain lagi. Kebayang gak sih? Ketika zamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib adalah perisai di luar. Yang ngejagain Rasul kalau dibully, dicaci maki oleh orang-orang, ada Abu Thalib. Maka orang-orang kafir Quraisy gak berani. Tapi ketika Nabi ketika itu meninggal, mohon maaf, ketika pamannya Nabi meninggal, ya Allah sedih banget. Bahkan ketika Abu Thalib ketika itu, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka aku akan menjadi saksi jaminanmu nanti di akhirat nanti. Tapi apa yang terjadi? Abu Thalib memilih tetap di jalan nenek moyangnya. Maka Nabi pun mengatakan, pamanku masuk neraka, tapi masuk nerakanya yang paling rendah, yang paling ringan. Paling ringan seberapa? Hanya sampai mata kaki. Neraka yang paling ringan hanya sampai mata kaki. Lah kita jauh. Maka setelah Abu Thalib meninggal, istri beliau, ya Allah, bapak-bapak nih kalau pulang capek kan ada istri, ada yang ngasih kasih sayangnya, kebutuhannya. Tapi bayangkan ketika istri meninggal, istri Rasulullah SAW siapa? Khadijah Al-Kubra ketika itu meninggal. Oke, kalau di luar sudah tidak ada perisai Abu Thalib pamannya, lalu di rumah ketika itu capek berdakwah, di rumah pun gak ada yang menghibur, pelipur lara. Bayangin gimana rasanya seperti Rasul. Udah mah dua-duanya sudah gak ada, apa yang terjadi? Cacian, makian, paling ketika itu yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Maka bayangkan apa yang dirasakan oleh Rasul lebih pahit, lebih sedih daripada apa yang kita rasakan hari ini. Maka hari ini ikhwatal iman, yuk lihat baik-baik ketika itu. Maka kita ingat tahun itu adalah tahun duka cita, Amul Huzni. Ketika Rasulullah SAW kehilangan pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah Al-Kubra. Nggak selesai. Rasulullah move on nggak? Daripada saya bersedih mengingat kedua orang yang saya cintai, maka saya ingin move on. Pasti ada harapan di luar Mekah. Apa yang dilakukan Rasul? Berdakwah kemana? Angkat tangan. Kemana? 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 Bapak Ibu jangan jawab. Kemana? Ya Allah, salah semua. Kemana? Kemana? Tadi mau angkat tangan, kemana? Tahunya ke Madinah doang. Ketika itu Rasulullah kemana? Kairo. Masya Allah. Maka Rasul ketika itu masih punya arah harapan di luar Mekah. Saya pengen berdakwah ke Taif. Simpen lagi. Ke Taif, ada Bani Sakif di sana. Mudah-mudahan mereka mau menerima dakwah saya. Bayangkan Rasulullah SAW ketika itu berjalan kaki 100 km. Di sini ada yang jalan 100 km? Ada. 100 km gak pakai unta, gak pakai Toyota, Alphard, SpaceX.
hanya berjalan kaki 100 km buat berdakwah. Bayangin, bawa harapan kan, ya Allah mudah-mudahan diterima. Apa yang terjadi ketika di Taif? Bukannya diterima, tapi gue, lo nggak diterima. Saking parahnya ketika Rasulullah SAW berdakwah di Taif, mohon maaf, dilempari batu-batuan. Zaid bin Harithah ketika itu anak angkatnya Nabi, menjaga, tapi tetap sama, kena lemparan puluhan batuan, bahkan ratusan, seperti dihujani. Kalah tuh Ukraina tuh, dihujani udah. Rasulullah dilempari sampai kakinya bersimbah darah. Masya Allah. Maka apa yang terjadi? Maka Rasulullah ketika itu bersandar di salah satu pohon kurma punyanya, mohon maaf, ketika itu putra Robi'ah bersandar. Ngapain? Bayangin kalau teman-teman sudah berharap tapi ternyata ditolak. Banyak di antara kita, ya Allah, why me? Oh, bahasa orang Inggrisnya, kenapa saya ya Allah? Engkau tahu saya berdakwah untukmu ya Allah, kenapa ditolak juga? Rasul gak bilang gitu. Maaf ya, yang cowok misal ditolak sama cewek, janganlah kayak gitu. Yang cewek juga sama. Baru diuji dikit-dikit, healing. Baru diuji dikit, bilang sama Allah, ya Allah, gak adil. Bayangkan Rasulullah SAW ketika berdakwah, maaf, pertama pamannya meninggal, istrinya meninggal, dakwah keluar Mekah. Bayangin, keluar Mekah, diterima apa ditolak? Ditolak. Tapi Rasul bilang ketika itu berdoanya luar biasa, doa yang menggentarkan arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala sampai Allah mengundang Nabi. Doanya luar biasa teman-teman. Apa doanya? Ya Allah, aku mengadu atas kelemahanku, ketidakbisaanku dalam berdakwah. Rasul nggak bilang ya Allah, kenapa saya ditolak? Enggak, tapi Rasul bilang apa? Ya Allah, maafin kalau saya nggak berdaya dalam berdakwah. Engkau mau kasih kemana saya, ya Allah? Mau ke orang-orang kafir Quraisy atau ke penduduk Taif? Saya nggak peduli. Bayangin, Rasul bilang apa? Nggak peduli, saya nggak peduli. Selama engkau nggak marah ya Allah, saya nggak peduli. Maka hari ini belajarlah kepada Rasulullah SAW. Rasul nggak pernah suuzon sama Allah. Maaf ibu-ibu, bapak ibu guru, gajinya dipotong. Maaf ketika itu nggak langsung suuzon. Tapi Rasulullah SAW ketika itu husnuzon. Senin ujian, suzon apa husnuzon? Husnuzon Pak. Ada yang mau ngasih contekan? Husnuzon Pak. Maka nanti ketika nanti esok hari Senin ujian, husnuzon, ya Allah mudahkan, ya Allah saya akan belajar. Maka lihat Rasulullah SAW ketika berdakwah sampai pun ditolak di titik terendahnya ketika itu. Sampai ketika itu malaikat penjaga gunung Taif didatangkan bersama malaikat Jibril, lalu mengatakan ketika itu, ya Rasul, nih malaikat penjaga gunung Taif, kalau mau malaikat tersebut bisa menjungkir balikan gunung tersebut dan ditimpakan kepada penduduk Taif. Apa jawab Rasul? Kalau speknya kayak kita mah, ayo lanjutkan. Bagus. Sikat. Tapi Rasul bilang, lah, fa innahum qaumul la ya'lamun. Jangan. Sungguh kaum tersebut nggak tahu. Mereka melempariku karena mereka nggak tahu. Jangan. Lihat saking dahsyatnya Rasul. Udah diuji, ditawari nih. Ibarat kata Ukraina, ditawari nih, mau nggak gue bantu? Ayo bantu. Tapi Rasulullah SAW nggak gitu. Maka hari ini teman-teman, yuk belajarlah kepada Rasulullah SAW. Karena kita adalah pemuda Islam. Pemuda Islam cinta Rasul. Pemuda Islam. Jadi ketika kita diuji harus ngapain? Pertama sabar. Habis sabar apa? Ikhtiar. Habis ikhtiar apa? Doa. Dan doa itu Rasulullah SAW sangat diijabah. Maaf, ini nggak bisa diputerin ya? Bisa nggak ya? Ketika dakwah, di awal dakwah Rasulullah SAW. Panas seksi gujang-gijing. Baik, kita lanjut aja yuk. Biar lebih bisa maksimal.
Wira, Bantu. Mana itu ini saksi bayang Baik, ikhwatal iman, mari kita lanjutkan. Yang keempat, adik-adik sekalian, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikan sandarannya adalah bukan orang lain, tapi Allah semata. Rasulullah SAW ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita diuji, ingat baik-baik nasihat dari almarhum Kiai Haji Zaidunil MC. Mohon maaf. Mudah-mudahan bisa diputarkan ya. Saya sandaran ya. Ada. Oh, dia agak lambat. Baik. Ikhwatal iman, pemuda Islam cinta Rasul. Maka dengan doa tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang Rasulullah SAW dengan undangan yang spesial. Apa itu? Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj, perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Lalu ketika itu diberangkatkan Mi'raj ke langit yang ketujuh, bahkan ke tempat tertinggi yaitu Sidratul Muntaha. Maka ketika Rasulullah SAW diberangkatkan, apa yang terjadi? Sebelum diberangkatkan Rasulullah SAW ketika itu diminta untuk tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali. Lalu ketika itu dibedahlah dada Rasulullah SAW, dibersihkan dengan iman dan hikmah. Lalu dihadirkan hewan, makhluk yang bernama burung. Kakinya ketika itu sejauh mata memandang. Bayangkan saat itu sejauh mata memandang, kecepatan cahaya berapa? 300 km per detik. Buruk ketika itu diciptakannya dari kilat ataupun cahaya, maka sekejap sampailah di Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, bayangkan berapa jaraknya? 1234 km. 1234 km hanya sekejap sampai di Masjidil Aqsa. Lalu sampai di Masjidil Aqsa disambut oleh para nabi. Lalu apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Majulah wahai Rasulullah untuk sholat mengimani semua nabi yang hadir di situ. Maka wajar kita mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah Sayyidun Nabi. Rasul adalah pemimpinnya para nabi. Apa yang selesai ketika itu sudah selesai sholat? Diberangkatkan Mi'raj di langit pertama, bertemu dengan Nabi siapa? Di langit kedua bertemu dengan Nabi siapa? Langit 3 bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Yusuf. Bertemu di langit keempat, ketemu Nabi siapa? Nabi Idris. Udah hafal ya, semuanya diam, Masya Allah. Maka sampai di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sampai di langit ketujuh, sampailah ketika itu ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril tidak berani menemani Nabi. Kenapa? Ini batasku. Udah sampai sini doang. Kalau aku melewati, maka aku akan terbakar. Maka ketika itu Rasulullah SAW bertemu dengan Allah, tapi tidak langsung, hanya terlihat cahaya saja. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Kata siapa ketika itu? Kata Rasulullah. Lalu Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Rasul menjawab,
Assalamu alayna wa ala ibadillah. Bacaan apa yang sering kita baca itu? Tahiyat akhir. Itu bacaan kalimat Allah dan Rasul, dialognya yang kita baca di sholat. Kalau baru tahu, oh itu, ya gak apa-apa. Tapi hari ini, ikhwatal iman, ketika bertemu dengan Allah, Allah memberikan oleh-oleh. Apa itu oleh-olehnya? Sholat. Berapa sholatnya? Berapa sholatnya? Berapa rakaat? Rakaatnya nggak tahu, tapi berapa kali? 50 kali. 50 kali. Kalau Rasul sami'na wa atona, siap. Oh bukan, asyap. Turun ketika itu dijegat oleh Nabi Musa. Stop. Kepo Nabi Musa. Tadi dapat perintah apa? Sholat. Berapa kali? 50. Jangan, balik lagi. Kurangi. Minta dikurangi. Rasul langsung, kenapa pengen dikurangi? Nabi Musa bilang, kaummu gak akan mampu. Nih buktinya. Gak mampu, udah balik lagi. Maka Rasul balik lagi. Dikasih keringanan, diturunin 10. Oke, siap. Turun, dicegat lagi sama Nabi Musa. Punya hutang jasa sama Nabi Musa. Dicegat lagi berapa? 40. Minta kurangi lagi. Sampai bulat balik tinggal berapa? 5, itu pun mau dikurangi. Maka apa yang Rasul bilang? Udah balik lagi. Udah. Saya bulat balik sampai saya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berapa kali kita sholat? 5 kali itu yang wajib. Dan sebaik-baik sholat sunnah setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Sholat tahajud. Angkat tangan yang cinta kepada Allah. Angkat tangan yang cinta kepada Allah. Angkat tangan dan katakan saya. Belum kompak. Yang cinta kepada Allah angkat tangan dan katakan saya. Yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW katakan saya. Yang ingin mendapatkan syafaatul husna dari